Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya? Luar biasa, dahsyat dan ajaib. Amin. Ya, perkataan kita itu yang akan didengar oleh Tuhan, dan perkataan kita itu yang mendapatkan perhitungan di hadapan Tuhan. Dan itu yang akan dibuat oleh Tuhan di dalam hidup kita. Amin saudaraku. Ya, kita minggu ini masih dalam satu tema, ya, membawa terang Kristus bagi dunia ini. Nah, ketika kemarin kita sudah belajar bagaimana kita memiliki terang yang akan kita pancarkan, kita sudah belajar bagaimana kita menjadi terang, ya, mendapatkan terang bagi hidup kita, untuk kita menjadi terang bagi dunia ini. Kita sudah banyak mempelajarinya. Nah, pertanyaannya saudaraku, bagaimana terang ini terus bertumbuh di dalam hidup kita? Bukan hanya terang ini terang saja, tetapi semakin terang di dalam hidup kita. Ya, saya pernah menyampaikan, mengilustrasikan bahwa terang yang ada di dalam diri kita itu seperti lampu ini. Ketika salurannya mati atau terhambat, terang ini berhenti. Tapi lampunya masih ada. Terangnya berhenti, saudara. Tetapi kita connect lagi dengan sumber tenaganya. Terang itu memancar kembali. Dan lampu ini berfungsi secara maksimal. Nah, itu adalah saya dan saudara. Nah, hari ini saudaraku, kita akan belajar satu hal yang penting, ya. Saudara pernah berpikir enggak? Mungkin saudara punya teman atau punya apa ya, orang-orang di sekitar saudara yang bertumbuh dari kecil, terus sampai sekarang saudara melihat pertumbuhannya. Wah, dia bertumbuh lebih pesat dari aku ya. Atau kenapa ya aku sudah bertumbuh, tetapi dia tetap saja seperti itu. Sama-sama dengar firman Tuhan, sama-sama di gereja yang sama, sama-sama dari awal, ya, mendengarkan firman Tuhan yang sama. Tetapi kenapa pertumbuhan rohaninya berbeda? Nah saudaraku, ini yang penting untuk kita. Kenapa saudaraku? Karena kekristenan, khotbah-khotbah yang kita dengar, semuanya itu akan mempertumbuhkan iman dan kerohanian kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Sekali waktu saudaraku, ya, pernah ada satu kisah yang pernah saya dengar dari seorang hamba Tuhan. Sekali waktu ada seorang yang mengadakan semacam sayembara, gitu ya, sebuah lapangan. Ya, orang ini buat sayembara, dia letakkan sebuah sandal di situ. Sandal yang dia pakai dia letakkan di situ. Dia buat sayembara. Siapa yang bisa mengangkat sandal ini, saat ini juga saya akan jadi murid dari orang yang bisa mengangkat sandal ini. Singkat cerita saudaraku, banyak orang berkumpul, ya, dan banyak orang yang mencoba. Wah, tidak bisa. Orang yang besar, wah, tidak bisa. Orang yang dewasa, tidak bisa. Banyak orang tidak bisa mengangkat sandal ini, bahkan berbarengan tidak bisa mengangkat sandal ini. Sudah lama saudaraku, beberapa jam setelah itu ada seorang anak kecil yang lewat. Dia lihat, saudara, kenapa ya ada orang-orang besar itu pada kumpul-kumpul. Dia penasaran, si anak kecil ini. Kumpul-kumpul pada ngangkatin sandal, enggak bisa. Terus pada nyerah semuanya, ya, sudah pada loyo semuanya. Si anak kecil ini mendatangi sandal itu. Tanpa kekuatan apapun, dia ambil saja. Dan orang ini saudaraku, yang ikut saya, yang mengadakan sayembara ini saudaraku, kaget, kok anak kecil bisa ya? Nah, seketika itu saudaraku, dia dalam tanda kutip dipermalukan dengan sayembaranya sendiri. Nah, selidik demi selidik, ternyata anak kecil ini adalah anak sekolah minggu yang baru pulang dari sekolah minggu. Ya saudaraku. Nah, dari cerita ini saudaraku, kita dapat memahami bahwa sama-sama saudaraku, ya, kita hidup tetapi memiliki kuasa yang berbeda.
memiliki kekuatan yang berbeda. Nah, kekuatan kuasa itu dipengaruhi dari apa? Yaitu dari apa yang saudara dengar dan dari apa yang saudara percaya. Si anak kecil tadi, dia seorang anak yang polos, yang mendengarkan gurunya, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Ketika kamu percaya Yesus, kamu memiliki kehidupan yang penuh kuasa. Saat ini bukalah hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dia, amin. Ya, dan dia terima Tuhan dan hidupnya penuh kuasa. Nah saudaraku, ada satu firman Tuhan ya, yang hari ini kita akan bahas tentang firman ketika disampaikan, benih ketika disampaikan, semuanya itu akan bertumbuh di media masing-masing. Dan media ini yang akan menentukan pertumbuhan maksimal atau tidak maksimal benih tersebut. Mari kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Dan kita lanjut ayat yang ke-11 sampai yang ke-15. Lukas pasal yang ke-8. Sudah ketemu semua, amin? Ya, saya akan membacakan bagi saudara ayat ini di dalam Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ayat yang ke-11, saudara. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu adalah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudaraku, Tuhan memberikan pengajaran kepada kita. Ini inti, saudaraku ya, dari yang namanya kerohanian. Ini inti yang dari yang namanya iman. Di ayat yang lain Tuhan bilang, ketika ya firman hadir di dalam hidup kita, dia akan menumbuhkan yaitu iman di dalam hidup kita. Kita sama-sama mendengar, kita sama-sama melihat, kita sama-sama mencermati firman. Tetapi kenapa hasilnya berbeda? Ya, saya melayani anak-anak muda, kurang lebih sekarang berarti kurang lebih 15 tahun. Saya melayani anak-anak muda di gereja. Saya seorang pengajar mereka, saya seorang mentor mereka. Maka saya mengerti pertumbuhan mereka. Dari misal katakanlah saudaraku, saya memegang 20 orang. Saya memegang 20 orang. Yang saya lihat sampai hari ini, yang bertumbuh hanya paling banter itu antara 5 sampai 10 orang saja. Jadi tidak semuanya bertumbuh. Ya,
kapan hari ngobrol. Iya ya. Ya saya dengar dari seorang remaja yang dulu pernah saya layani. Iya ya. Dulu kita dengar firman yang sama. Kita dengar Mas Widi sama-sama nyampein firman Tuhan. Kita dengar sama-sama. Kenapa ya? Yang satu sekarang masih di dalam pelayanan. Yang satu sekarang sudah berkelana kemana? Meninggalkan imannya. Nah saudaraku, saya kadang yang merasa gagal, jujur saja. Ya, tetapi saya satu sisi mengingat Tuhan Yesus. Yesus aja 12 murid. Pasti ada yang gagal kan? Satu yang gagal. Siapa? Yudas. Kalau dalam kasus Yesus, yang gagal muridnya atau gurunya? Saya pernah sampaikan pada saudara. Kalau dalam kasus Yudas, Yesus Kristus mengajar muridnya dan Yudas gagal. Yang gagal muridnya atau gurunya? Muridnya aja. Gurunya guru yang agung, sempurna. Sama-sama dengar firman. Sama-sama melihat firman. Bahkan sama-sama melihat mujizat yang Yesus kerjakan. Tetapi 11 orang bertumbuh luar biasa. Bahkan sampai klimaksnya menjadi pengikut Kristus. Yaitu apa? Martir. Mereka rela menyerahkan hidupnya. Mereka rela menyerahkan dirinya. Tapi satu orang, dia terperdaya dengan uang. Dan dia jatuh dalam dosa. Dan dia binasa. Saudaraku, mari saudaraku, kita koreksi. Tuhan bilang, ketika firman ditabur, ketika benih ditaburkan, satu, dia akan jatuh di pinggir jalan. Yang kedua, dia jatuh di tanah berbatuan. Ketiga, dia jatuh di semak duri. Dan yang keempat, dia jatuh di tanah yang subur. Ini bicara semuanya saudara, bicara tentang hati. Ini bicara tentang media pertumbuhan dari firman. Benih yang jatuh di tanah benih yang jatuh di pinggir jalan. Ini berbicara ketika firman disampaikan. Orang yang mendengar tidak ngerti apa-apa. Zaman saya muda dengan zaman sekarang, ini sangat berbeda sekali. Saya masih muda, saudaraku. Tetapi pas saat masa-masa dulu sebelum handphone Android, ya belum ada, kita mendengarkan firman Tuhan tidak ada gangguan apapun. Tapi sekarang ini manusia dituntut multitasking. Dia pegang handphone, dia baca firman Tuhan, dia juga balas WA, dia juga lagi ngecek Instagram dan sebagainya. Ya, saudaraku. Nah, ketika firman disampaikan, benih itu jatuh di pinggir jalan. Itu adalah gambaran apa? Orang yang dengar firman tapi tidak memahami firman itu. Sampai akhirnya apa? Iblis, setan dan musuh kita itu mencuri firman itu. Ya, mencuri itu berarti kan diam-diam, saudaraku. Kalau merampok tidak diam-diam kan? Tapi mencuri diam-diam firman itu. Saudara, tanpa saudara sadari, firman yang saudara dengar ini, loh, kemarin khotbahnya apa ya? Pendetanya lucu gitu aja. Ya kan? Enggak tahu Pak, firmannya apa. Pokoknya pendetanya lucu. Ya, yang dilihat pendetanya, firmannya lupa. Nah, saudaraku, iblis mencuri firman itu, akhirnya apa? Tidak bertumbuh di dalam hatinya. Dan akhirnya dia jauh daripada Tuhan dan tidak terselamatkan. Ini jenis hati yang pertama. Hati yang kedua adalah hati yang seperti bebatuan ini. Benih ditaburkan, ya kan? Benihnya masuk, saudaraku, dipahami, dia memahami. Tetapi dia tidak membuka hati untuk firman itu tertanam di dalam hatinya. Dia cuma masuk di sini saja. Memahami itu analoginya akar tadi. Dia berakar saudaraku.
Tetapi ketika ada satu panas terik, ketika ada satu tantangan, dia mudah menjadi layu. Kenapa? Karena dia berakar di batu. Ini gambaran hati yang apa? Hati yang tandus, hati yang keras, hati yang tidak mau dengar firman, hati yang mau berontak di hadapan Tuhan. Saya pernah jadi orang seperti ini, saudara. Ketika pendeta khotbah, saya sudah ngerti nih, poinnya paling ini. Ya, ketika pendeta khotbah, paling saya bisa ngkritisi ini, oh dia ngomong seperti ini. Harusnya kan poinnya seperti ini, terus sudut pandangnya seperti ini. Bagaimana dikaji dengan saya dulu modelnya gitu, saudara. Tapi saya sadari, saya bertobat di hadapan Tuhan. Kalau seperti ini Tuhan, aku tidak bakal bertumbuh. Tapi ketika saudara, titik pertobatan itu selesai, saya Tuhan, ampuni aku. Aku ingin bertumbuh. Di situ Tuhan berikan kasih karunia. Saya mau dengar firman Tuhan, memahami sampai detail. Di situ saya mengerti sudut-sudut pandang. Ya, kalau dulu melihat satu, aku yang tak lihat ini. Pendeta ngomong di sudut ini, enggak benar itu. Sekarang saya mulai mengerti, ternyata ya ada beberapa sudut-sudut pandang yang lain. Ketika apa? Ketika hati dibuka untuk firman. Disitulah titik mula satu pemahaman, disitulah satu titik mula satu kekuatan yang bertumbuh secara batiniah. Ketika apa? Firman hadir di dalam hatimu. Ini jenis orang yang kedua. Jenis orang yang pertama, orang yang tidak ngerti firman Tuhan. Jenis orang yang kedua, dia ngerti, tetapi dia tidak mau membuka hatinya untuk firman. Dan jenis orang yang ketiga, saudaraku, yang bertumbuh di semak duri, dia memahami firman itu. Yang kedua, dia menerima firman itu. Tapi firman Tuhan katakan apa? Ketika bertumbuh, ada satu penghalang yang menghimpit sampai benih itu, ya, pertumbuhan benih ini menjadi mati. Yang menghimpit apa? Kekhawatiran, kebencian, ya. Terus apa? Tipu daya dunia. Mengucap syukur, saudara pagi ini mau dengar firman Tuhan. Saya bilang kepada saudara, semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, banyak orang akan meninggalkan Tuhan dan lebih memilih kepada kesenangan, dan lebih memilih yang namanya keren, dan memilih yang namanya kumpul-kumpul itu lebih enak di luar. Saya bilang kepada saudara, saudara tidak usah gumun, saudara tidak usah kaget ketika mungkin orang-orang yang dulu saudara anggap rohani, hebat, dia meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah satu tanda akhir zaman. Banyak orang akan menjadi murtad. Banyak orang akan meninggalkan dan melepaskan kasih karunia Tuhan. Karena itu memang sudah dituliskan di dalam firman Tuhan. Saudaraku, jenis orang yang ketiga adalah orang yang dengar firman, ngerti, memahami, nerima firman Tuhan, tetapi tidak berpegang kepada firman ini. Ya, hatinya tetap diizinkan halangan untuk firman ini hadir di dalam, untuk firman ini bertumbuh di dalam dirinya. Ya, kalau saya sering men-sharingkan hidup saya, hati saya, saudaraku, kepada beberapa teman. Kalau saya mau izinkan hati saya untuk sakit, saya izinkan hati saya untuk sombong, izinkan hati saya untuk mengeluh dan sebagainya. Bisa. Banyak alasan. Tetapi saya menyadari, ketika itu saya izinkan, maka firman yang saya pelajari semuanya, firman yang saya memahami semuanya itu akan bertumbuh terhambat.
Makanya saudaraku, ketika saudara mengikut Tuhan, Tuhan bilang apa? Ampuni saudaramu. Ya kan? Ketika saudara ikut Tuhan, Tuhan bilang apa? Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sandar pada Tuhan. Ketika engkau ikut Tuhan, jangan bersandar sama orang ya, tapi sandar sama aku, sama Tuhan. Kenapa itu semua Tuhan katakan kepada saudara dan saya? Agar hati kita merdeka, saudaraku. Agar hati kita tidak ada halangan untuk benih itu bertumbuh. Kalau saudara pingin punya hati yang ditumbuhi anugerah Tuhan melalui firman, bereskan hatimu, saudara. Saudara punya latar belakang masing-masing, saya ngerti. Tapi saya tidak ngerti latar belakang saudara apa. Tetapi saudaraku, saya bilang kepada saudara saat ini, sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan, pangkas hal-hal, pangkas segala situasi keadaan yang membuat hatimu ini tidak bertumbuh untuk firman hadir dalam hidup. Pangkas, saudara. Pangkas. Ya, saudara. Ini jenis orang yang ketiga, saudara. Dia ngerti, memahami firman, memahami. Dia terima firman. Tapi ketika tantangan hadir, tantangan itu apa, saudara? Bukan cuma bicara tentang kesulitan. Tantangan itu juga berbicara tentang ketika saudara di dalam kemegahan. Apakah saudara melekat pada materi, saudara apakah melekat pada keadaan? Itu semuanya Tuhan izinkan. Ya, kalau kita mengizinkan, saudaraku ya, semua tantangan-tantangan itu menghancurkan diri kita dan hati kita, firman tidak akan bertumbuh dalam hidupmu. Kamu mau kita ikut Tuhan berpuluh-puluh tahun, ya hidupnya seperti itu saja. Suka bertengkar, suka marah, suka ini, sama saja. Saya orang yang presisi, saudara. Saya seorang yang, istri saya tahu, ya, bisa dikatakan sekarang ini perfeksionis. Kalau saya tidak menjaga diri saya, saudara, saya bisa hancur hati sendiri. Makanya ketika saya memahami dan menyadari diri, Tuhan, tolong bentuk aku. Ya, perfeksionis ini saya tidak kembangkan dalam diri saya. Toleransi yang saya kembangkan. Di situ hidup lebih aman. Di situ lebih mengerti firman. Ya, ketika saya perfeksionis, saudara, harus ini. Cilaka. Ya. Nah, ketika kita, saudaraku, mengikut Tuhan, kita dengar firman Tuhan, ada halangan-halangan di dalam hati kita untuk kita memahami firman Tuhan. Itulah duri-duri, itulah semak duri yang menghambat pertumbuhan saudara atau pertumbuhan iman saudara menuju kepada Tuhan. Semakin hari, semakin kita dengar firman, seharusnya kita semakin mengerti hati Tuhan seperti apa. Amin. Semakin saudara dengar firman banyak-banyak, semakin saudara dan saya harusnya semakin kenal Tuhan, enggak? Amin. Amin. Tetapi kalau kita banyak baca firman Tuhan, semakin sombong. Baca firman Tuhan, semakin kita tidak menjadi berkat. Harus dipertanyakan, saudara. Nah, saudaraku, kembali lagi. Ini jenis orang yang ketiga, ya. Orang yang pertama, orang yang tidak memahami firman, dan firman itu tercuri oleh kuasa setan. Ya, yang kedua adalah jenis firman yang bertumbuh di dalam bebatuan. Ini bicara tentang apa? Orang yang memahami tetapi tidak mau terima firman. Dan yang ketiga adalah jenis yang dia ngerti firman, dia terima firman, tapi dia lupa tidak membersihkan tanahnya untuk firman ini bertumbuh. Dan dia lupa, ya, firman ini harus bertumbuh dengan media yang bersih. Dan yang keempat, saudaraku, adalah tanah yang baik.
Ketika firman disampaikan, firman ini dipahami sungguh-sungguh, dan firman ini diterima di dalam dirinya, hatinya, dan jiwanya. Dan firman ini dia menyediakan diri untuk firman ini bertumbuh di dalam hidupnya. Dengan apa? Dengan percayanya. Dengan apa, saudara? Dengan perkataannya. Dengan apa? Dengan tindakannya. Nah, sekarang saudaraku yang harus kita pelajari. Ya. Firman ini adalah kunci terang kita. Ketika saudara tidak punya firman, terang saudara pasti redup. Nah, sekarang pertanyaannya saudaraku, bagaimana kita memiliki hati yang subur, hati yang baik, agar firman ini bertumbuh di dalam hidup kita? Ya, tadi kita sudah pelajari ya, tidak mengerti, terus mengerti tapi tutup hati, ya kan? Mengerti buka hati tapi tidak pegang firman, tidak izinkan firman itu bertumbuh secara maksimal. Dan yang keempat, mengerti, membuka hati, ya kan? Dan mengizinkan firman ini bertumbuh secara maksimal. Nah, sekarang ini pertanyaannya, bagaimana kita memiliki hati yang seperti ini? Nah, kalau kita lihat, mari kita lihat saudaraku, di ayat yang ke-15. Ya, firman Tuhan mengatakan demikian. Kita baca sama-sama saudaraku ya, di Lukas 8 ayat 15. 2, 3. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Bagaimana kita memiliki hati yang baik itu, saudara? Dari firman Tuhan ini kita dapat melihat, satu, yang mendengar. Yang kedua, yang menyimpan dalam hati. Dan yang ketiga, yang mengeluarkan buah dalam ketekunan. Yang pertama, yang mendengar. Saudara memiliki hati yang baik untuk firman Tuhan ketika saudara menyediakan diri untuk mendengar. Mendengar dengan mendengarkan sama atau beda? Saya sering bicara kepada saudara tentang hal ini. Saudara mendengar saya ya? Ya. Saudara mendengarkan ada suara mendengarkan enggak? Ya. Kenapa? Telinga saudara fokuskan ke suara power kita. Nanti ke depan kita beli power yang enggak bunyi gini. Nah, saudara. Tapi ketika saudara fokus kepada suara saya, suara ini tetap dengar enggak? Tetap. Tapi saudara mendengarkan firman yang saya sampaikan. Nah, kunci yang pertama kita memiliki tanah yang baik itu ketika kita menyediakan diri mendengarkan firman Tuhan. Bukan cuma mendengar saja. Kalau saudara mendengar, saudara tinggal main handphone dan sebagainya, udah selesai. Loh, ibadahnya sudah selesai, yuk pulang yuk. Dapat berkat pulang. Tapi kalau mendengarkan saudaraku, betul-betul sungguh-sungguh, setiap kalimat demi kalimat, setiap firman demi firman, nah itu mendengarkan. Nah ini yang Tuhan mau, dan ini ya adalah kunci yang pertama agar firman bertumbuh di dalam hidupmu. Berikan dirimu saudara untuk mendengarkan firman. Dengarkan dengan detail, ya. Dengarkan dengan sungguh-sungguh dan akurat saudara. Ini yang pertama. Mari kita buka diri kita untuk mendengarkan firman di dalam hidup kita. Yang kedua saudaraku, firman Tuhan katakan apa? Dan menyimpannya dalam hati yang baik. Kalau tadi kita belajar ya, mendengarkan firman Tuhan bukan hanya mendengar, tetapi mendengarkan dengan pengertian. Yang kedua saudara, kita buka hati kita. Ya, pemahaman kita hadirkan atau kita tanamkan di dalam hati kita. Tuhan tidak bilang seperti ini saja. Ini kan perkataan Tuhan Yesus sendiri kan. Yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati.
Tidak berhenti situ. Tapi Tuhan bilang apa? Yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik. Kemarin Pak Daniel menyampaikan, ya, kata baik, bicara tentang kualitas, bicara tentang unggul, bicara tentang tanah yang betul-betul memiliki standar dan syarat untuk benih bertumbuh. Saya bilang kepada saudara, kenapa saudara sebelum dengar firman harus kita menyanyi pujian dulu, ya, kita nyanyi bareng penyembahan, sukacita, penyembahan lagi. Kenapa saudara? Itu bukan untuk memuaskan hati kita, tidak. Itu bukan cuma kita memuji dan menyembah Tuhan dengan lidah kita dan hati kita, tidak. Tapi saudara sedang dibajak melalui puji-pujian yang saudara naikkan. Amin. Sebelum saudara dengar firman Tuhan, ada satu pujian, itu membajak hati saudara. Ini WL harus ngerti. Ketika saudara memimpin pujian, saudara bukan berdiri untuk sebagai seorang penyanyi, tapi saudara berdiri di hadapan Tuhan, ya, untuk membawa jemaat, untuk membajak jemaat sebelum dia ditaburi firman. Saudaraku, saya dulu pemimpin komisi musik, maka saya ngerti. Saya memberikan training-training seperti ini. Ya, saudaraku, kembali lagi, hati yang baik itu tidak terjadi langsung baik, saudaraku. Hati yang baik itu tidak terjadi seketika baik, tidak. Tetapi ada proses yang harus dialaminya. Ada proses yang harus diterimanya. Salah satu proses untuk memiliki hati yang baik, yaitu ketika diri kita, ya, mau menanggalkan beban dan dosa kita. Tanggalkan. Tuhan, aku saat ini siapkan hatiku. Ya, satu pujian saya suka ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ya kan? Ku siapkan hatiku Tuhan, yang ngomong sama Tuhan. Bukan ngomong sama pendeta, bukan ngomong sama WL. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Lanjutnya, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Berarti hadirat Tuhan, bukan ide pendeta, bukan kepandaian pendeta, tapi apa? Hadirat Tuhan. Ketika saudara dengar firman Tuhan, bukan kepandaian pendeta mentransferkan keilmuan pendeta, tidak. Tetapi karena Tuhan berbicara kepada saudara. Nah, salah satu pelayanan yang menggentarkan hamba-hamba Tuhan, yaitu menyampaikan firman Tuhan. Harus sungguh-sungguh digumul, harus sungguh-sungguh dipahami, harus sungguh-sungguh dipikir dalam. Kenapa? Saya salah menyampaikan kepada saudara. Urusan saya bukan dengan saudara, tapi urusannya dengan siapa? Tuhan. Kalau saya menabur benih yang salah, ya, bukan benih yang baik, tetapi benih ilalang kepada saudara, maka saudara akan bertumbuh ilalang di dalam hidup saudara. Dan itu tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Nah saudaraku, pertama saudaraku, kuncinya apa? Mari sediakan diri saudara mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya mendengar. Yang kedua saudara, mari saudara persiapkan hatimu, bukalah hatimu, sediakan hatimu sebagai tanah yang baik, agar firman itu tertanam.
dan bertumbuh lipat kali ganda dalam hidup. Dan selanjutnya apa saudaraku? Firman Tuhan katakan apa? Dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ini bicara tentang apa? Proses. Ini bicara tentang apa? Bergumul. Ini bicara tentang apa? Menghadapi tantangan. Mengaplikasikan firman. Sehingga firman ini bertumbuh. Bersabar, bertekun. Tadi malam anak-anak remaja, mereka bersama-sama ya lomba apa tuh bahasa Jawanya nyurupkan dom bahasa Jawanya ya, atau memasukkan benang ke jarum. Wah, ini ketahuan nih mana yang main, mana yang silinder, mana yang plus. Wah, ada yang wah ketika yes ada yang bilang gitu. Yang biasa aja sudah biasa itu berarti. Tapi yang bilang yes ketika berhasil, itu berarti yang banyak pergumulan. Ketika memasukkan benang ke jarum. Kita tadi malam berbicara tentang ketekunan. Ketika kita bicara tentang ketekunan saudara, kita bicara tentang yang namanya kesabaran. Jadi ternyata ketekunan itu ada dua istilah di dalam Alkitab. Yang satu, ketekunan itu berbicara tentang ketahanan. Yang kedua, ketekunan ini berbicara tentang tekad. Nah saudaraku, ini yang ketiga dari pertumbuhan firman atau hati yang siap untuk ditumbuhi firman. Yang pertama, kita harus menyediakan diri mendengarkan firman. Ya. Yang kedua saudaraku, kita harus menyediakan hati untuk menyimpan firman. Dan yang ketiga, kita harus merelakan diri kita dipimpin oleh firman saat dalam kesulitan, saat dalam tantangan hidup. Nah, dibutuhkan yang namanya ketekunan ini. Saudara memiliki ketahanan diri karena bersandar pada Tuhan. Saudara memiliki tekad, aku harus memenangkan tantangan ini karena Tuhan di pihakku. Nah, saudaraku. Makanya saudaraku, semakin banyak orang mengalami kesulitan, semakin orang itu banyak hikmatnya. Amin. Kenapa? Karena melalui kesulitan ini, proses ini, manusia semakin bertumbuh kapasitasnya, semakin mengenal siapa Tuhannya, semakin mengerti dayanya seperti apa. Ya. Beberapa waktu saya sering katakan pada saudara, mujizat dan pengenalan akan Tuhan itu terjadi bukan di taman bunga. Mujizat dan pengenalan akan Tuhan terjadi di mana? Padang gurun. Firman bertumbuh bukan saat saudara sedang bahagia. Firman bertumbuh saat Tuhan izinkan saudara di dalam bahaya. Dan saudara andalkan Tuhan. Amin. Nah saudaraku, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Dari 4 ini saudaraku, di manakah hati saudara? Apakah hati pinggir jalan? Apakah hati yang berbatuan? Apakah hati yang penuh semak duri? Apakah hati yang subur? Saya mengingatkan kepada saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Peliharalah hatimu saudaraku dengan segala kewaspadaan. Agar apa? Benih iman itu bertumbuh lipat kali ganda dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar.